Salam kenal, saya masuk dunia medis itu baru banget dan itu terjadi bertepatan saat COVID-19. Tapi di dunia digital saya tuh dari tahun 2015 Bapak Ibu. Jadi saya waktu itu masuknya itu waktu itu masih retail, otomotif, nah gitulah, F&B, nah gitulah. Jadi belum masuk medis tuh 2015. Nah, ketika COVID-19 menghajar, itu banyak sekali klien kami yang kena sehingga terjadi pemotongan budget marketing. Tentu kami yang kena imbas. Ya kan, semuanya pada bilang nggak bisa bayar lagi ke kami, ke Creative Digi seperti itu ya. Cuma hanya yang besar-besar aja tuh yang bertahan, tapi yang kecil-kecil tuh, yang menengah-menengah sudah keok. Tapi lucunya ya memang jalannya Tuhan ya. Saya nggak tahu, saya nggak pernah punya koneksi dengan dunia alkes, nggak pernah kebayang sampai ada satu ketika ada yang cari saya. Dia bilang, kamu digital marketing ya? Iya, saya punya saya distributor alat-alat dental. Nah, dari distributor alat-alat dental, bisa bantu kami nggak untuk jualan? Karena ternyata meskipun COVID-19 menghajar, tapi di dunia ya tentunya di dunia industri kesehatan tidak terhajar sebenarnya ya. Paling hanya terhalang aja karena kan sales nggak bisa visit, dokter nggak mau ketemu gitu loh. Waktu itu yang terjadi kan seperti itu, sales nggak boleh visit, dokter nggak mau ketemu, tapi barang harus keluar segala macam. Nah akhirnya mereka minta bantuan kami untuk apa yang bisa dilakukan di COVID-19 ini gitu. Dan bisa dibilang waktu itu yang memang sangat cepat itu di industri dental kalau saya perhatiin, makanya saat COVID-19 itu langsung menjamur akun-akun sosial media dental supplier, termasuk kami yang juga bantu klien kami sampai mengadakan yang namanya seminar untuk dokter-dokter biar tetap dapat SKP. Kami bantu sampai bikin webinar. Nah waktu itu tren webinar kan, nah kita bantu sampai bahkan kita bantu bikin pameran virtual, dan itu ternyata sangat membantu sekali penjualan digitalisasi itu. Nah saat itu kami termasuk yang jadi bahan omongan di dunia dental ya. eh, Ya mungkin karena lihat, wah, eh, ternyata berhasil juga ya jualan virtual ya gitu, ngadain seminar virtual tuh sambil jualan secara virtual pakai Zoom gitu ya, pakai IG live waktu itu ya. Sales yang tidak terbiasa di depan kamera terpaksa harus ngomong depan kamera. Biasanya sales tuh kan waktu awal-awal tuh masih canggung tuh depan kamera, ngomong apa gitu di depan handphone gitu ya. Tapi sampai akhirnya mereka luas sendiri, kayak live shopping sendiri gitu. Itu pengalaman di COVID-19 itu, dan akhirnya mulai tuh dilirik oleh perusahaan yang lebih besar, medical yang lebih besar, minta bantu saya untuk jualan secara digital. Nah nanti saya akan cerita, ini cuma background aja biar tahu ngapain sih nih malam ini seorang Denny ini yang muda kok sok tahu banget nih mau ngajarin yang senior senior. Enggak mau sok tahu, saya cuma pengen sharing aja pengalaman saya. Ternyata industri alkes bisa dibilang agak sedikit terlambat untuk masuk digital dibanding industri lain karena yaitu eh, bisa dibilang karena kebiasaan sales visit ini nih yang sebenarnya. Layar gua nggak bisa kebuka ini. Oke, Pak Hendra. Siap. Masa gua ngeliat lu doang. Ya, ini Mana nggak ada gambar fotonya? nggak ada gambar foto apa nih, Pak Hendra? Nggak bisa lihat ya Pak Indra. Pak Hendra nggak bisa lihat ya? Yang lain bisa lihat nggak? The world is Bisa, bisa. changing. Iya. Bisa, Mas. Oh, udah bisa lihat ya. Oke, kita lanjut ya. Pak Hendra, kalau nggak bisa lihat, coba nanti chat di kolom chat kenapa, apa, gimana. Ya, jadi kalau saya lihat di dunia alkes, setelah saya akhirnya dapat 4 klien di industri alkes, saya melihat bahwa memang mereka sadar bahwa ya the world is changing.
Tapi but you changing setengah-setengah lah gitu ya. Oh, harus punya website, ya udah bikin website. Tapi udah nggak diapa-apain websitenya. Ya kita bikin akun sosial media, selesai gitu. Itu yang saya lihat. Dan saya kan banyak belajar dari Bapak Hermawan Kertajaya. Di sini saya sharing aja pengetahuan saya dengan Bapak Hermawan Kertajaya, guru marketing. Banyak mungkin Bapak Ibu juga tahu. Di sini lah Ya, saya pernah ikut. ya pernah ikut pasti. Kalau yang udah lama melintang bisnis pasti pernah dengar dan pernah ikut lah. Di sini saya sadar bahwa iya, karena pelaku industri alat kesehatan itu sudah terbiasa dengan sales visit ke dokter, ke rumah sakit, atau memang sudah terbiasa dengan tender, bangun relationship yang tadi Ibu Sasi bilang gitu kan ya, jaga hubungan, ya ditambah lagi mungkin juga ada ya namanya bisnis, ada juga kan oknum-oknum layersnya banyak gitu ya. Ini kalau saya bisa masuk saya dapat berapa gini, oh itu udah hal yang biasa gitu ya di dunia industri alkes saya lihat gitu, sales visit. Nah ketika covid datang kan mereka nggak bisa sales visit, mereka bingung, ekosistem digitalnya mereka belum jalan. Ketika bangun gasak kusuk, mereka baru bangun tuh, baru mikirin website, baru mikirin sosial media segala macam. Nah tapi ketika sudah berjalan lagi offline, nah ini salah pentafsirannya. Akhirnya mereka bilang, oh kalau online itu nggak jalan lah, offline ternyata masih menang. Nah ini yang suka menjadi salah tafsir. Nah kenapa saya bilang salah tafsir begini? Bapak Ibu kan sudah menjalankan bisnis alkes secara offline itu sudah bertahun-tahun. Lalu mau membandingkan dengan online yang baru jalan mungkin setahun, 2 tahun lalu, bandingkan, oh enggak ternyata offline berjalan. Kalau Bapak Ibu tarik kembali, waktu Bapak awal-awal membangun sebuah bisnis dan menjualan secara offline, pasti kan ada yang namanya struggle, paling 1-2%. Ya mungkin adalah special case, perusahaan baru jadi, langsung, ternyata melejit ya mungkin karena networking yang bagus, ya kan? Karena memang sudah punya channel yang bagus atau privilege yang bagus. Tapi kan hampir rata-rata saya yakin semua pelaku usaha ketika membangun sebuah bisnis secara offline saat itu ya pasti ada struggle-nya lah. 1-2 tahun baru kelihatan, di tahun ketiga mulai stabil, mungkin ada yang di tahun kelima baru oke gitu ya. Nah sama kayak online. Lalu kemudian mereka sudah belasan tahun atau mungkin udah puluhan tahun menjalankan secara offline. Lalu ketika mau membangun online yang baru jalan 2 bulan, 5 bulan, mereka langsung, enggak bekerja nih. Padahal kata Hermawan Kertajaya, omni channel, kalau misalnya Bapak Ibu pernah dengar istilah omni channel, bahwa itu harus terjadi, di mana offline dan online itu harus berbarengan. Udah nggak bisa lagi tuh nggak berbarengan, harus berbarengan. Ini saatnya kita harus membangun ekosistem online-nya. Kenapa saya mikir ya, kenapa online itu harus terjadi? Bukan karena saya orang digital marketing, bukan. Tapi saya coba menganalisis kenapa ya Hermawan Kertajaya bilang omni channel harus jalan nih. Kan Hermawan Kertajaya bukan digital marketing ya, Hermawan Kertajaya kan marketing secara keseluruhan ya. Lalu saya merefleksikan, oh jadi begini, sekarang kan sudah ada fenomena Gen Z nih. Ya mungkin Bapak Ibu sudah pernah lihat konten lah apa, atau keluhan, bahkan mungkin anak Bapak Ibu atau cucu yang sudah masuk ke era Gen Z, ya sudah masuk usia produktif nih sekarang nih, mereka baru mulai meniti karir nih di Gen Z. Pernah tidak terbayang bahwa Gen Z ini yang sudah sangat get into digital, yang sudah apa-apa pakai handphone, apa-apa sudah segala sesuatunya itu mencari segala informasi dengan handphone, mereka akan menggantikan posisi decision maker, partner-partner, mitra-mitra Bapak Ibu. Nah ini yang luput nih gitu. Saya akhirnya mengerti kenapa Hermawan Kertajaya bilang harus segera omni channel bekerja gitu. Online offline harus barengan, nggak boleh lagi offline aja atau online aja, nggak boleh. Makanya Hermawan Kertajaya bilang offline online saja tidak bagus, harus offline dan online berjalan gitu kata penelitinya. Karena pernah terbayang bahwa nanti yang ambil decision maker di rumah sakit, kepala RSUD itu adalah Gen Z kan, yang sekarang mungkin baru mulai niti karir nih gitu ya, milenial udah mulai masuk usia Ya, betul Pak. ya kan. Nah inilah yang akhirnya membuat saya yakin bahwa ini saatnya lah kita harus
masuk ke dunia digital dan bangun ekosistemnya. Jangan dihitung secara matematika untung rugi. Apalagi dibandingkan offline, tidak fair. Karena online baru saja mulai. Nah, itulah kenapa banyak sekali pelaku industri kesehatan bikin website, bikin aja tuh. Isinya udah nggak karuan itu. Bahkan ada yang nggak jelas isinya tuh. Pokoknya bikin aja tuh website. Pokoknya yang penting ada aja, tapi nggak tahu gimana kelolanya. Nah, malam ini saya akan sharing tentang bagaimana kita kelola website ini sehingga nanti mungkin di 5 tahun, 6 tahun ketika ada yang mencari, sekarang aja sudah mulai, nanti saya akan cerita kasus klien saya. Menarik sekali. Modular operating theater. Jualan modular operating theater, ruang operasi di online. Nah, nanti saya akan cerita. Nah, dari sampai mana saya ngomong? Oh iya, nanti kalau misalnya 5 tahun lagi mereka ingin mencari produk yang Bapak Ibu jual, itu mereka akan cari di Google kan. Nah, kalau websitenya tidak di halaman 1, nggak mungkin lah. Mereka akan klik ke halaman kedua, itu jarang sekali terjadi. Gitu. Makanya janganlah kita sudah paham bahwa dunia berubah. Saya nggak bilang Bapak Ibu nggak paham, tapi pasti tahu banget, sadar banget bahwa dunia akan berubah. Tapi kenapa kita mau berubahnya itu setengah-setengah? Setiap update project segala macam kita selalu update di website, ya, artikel, video, sampai semuanya kita update. Nah, ini aja kita update tuh. Ini artikel kami terakhir aja 11 November tuh 2024. Pasti Bapak Ibu sering melihat website-website lain yang newsnya, nah ini mulai teknik nih, newsnya itu udah 2 tahun yang lalu, baru 2 tahun 3 tahun yang lalu, nggak pernah di-update bagian newsnya. Sering tuh Bapak Ibu mungkin kalau buka website lihat gitu, newsnya udah 2002 lah, 2021 dibikin aja tapi nggak dirawat. Nah, kita rawat ini aja update terakhir November 11, 3 hari yang lalu kita selalu update. Nah, ini udah masuk teknik nih. Jadi Bapak Ibu kalau mau dicari di Google, pertama-tama punya website dulu, jelas. Harus punya website dulu, ya. Website itu artinya langsung yang kayak .co.id, .com, ya, .id sekarang gitu ya. Misalnya PT Maria Susi .id gitu, misalnya kayak gitu ya. Nah, ini kayak dia, Kurnia Selara Sejarah .co.id. Lalu harus didesain dengan sophisticated lah, menarik gitu. Ini anak-anak generasi muda demen nih, gitu, meyakinkan. Nah, lalu teknik berikutnya, teknik desain ini juga harus lengkap, ya. Jadi dari home-nya dia udah kelihatan. Nah, Bapak Ibu yang paling penting sekarang bikin website itu sekarang bukan asal jadi. Nah, ya, bukan asal tempel gambar stok. Banyak juga asal tempel gambar dari internet Google. Wah, ini bagus nih, caplokin aja masuk. Jangan, harus produk asli. Boleh dipotong nggak, Pak? Boleh Bu, silakan. Ini kan kadang-kadang kalau kita sebagai distributor gitu atau subdistributor dari suatu produk lain, kita kan mau masang di web kita produk tersebut atau nama dengan produk tersebut. Nah, itu kita harus izin atau gimana kalau kita ngambil dari gambar yang tadi Bapak bilang ngambil dari internet, walaupun kita betul-betul distributornya. Jadi ini gambar Secara prinsipil. etikanya gimana, Pak? Gambar dari prinsipil berarti ya? Iya, Oh, betul. tapi Ibu sudah perjanjian MOU. Dulu saya MOU langsung contohnya ke Mindray, tapi sekarang saya di bawahnya distributor resmi karena emang saya minta, saya nggak mau langsung jadi distributor karena mereka targetnya alatnya banyak banget setahun tuh misalnya 500 unit gitu loh Pak. Nah, akhirnya saya di bawahnya itu, tapi saya punya MOU dengan distributor tersebut. Oke. Nah, itu seperti itu kita dapat MOU semua. Cuma seperti itu kita perlu izin nggak ya? Kadang-kadang saya juga kalau yang sesama ya kayak temen gitulah, sama-sama dengan PT Atra Widya Agung itu kadang-kadang Pak saya pakai ini, ya pakai aja Bu Sasi, malah dia juga seneng karena gambar dia kan muncul gitu misalnya. Nah, sebetulnya secara etika tuh gimana ya Pak? Ya, kalau saya sih gini, main aman dulu ya, karena kita nggak tahu tiap prinsipil kan beda-beda ya, sensitifnya tuh beda-beda tuh, bapernya beda-beda tuh, ada yang Iya, santai betul. gitu kan, ada yang enggak. Tapi prinsipnya gini,
kalau pernah MOU saya rasa aman karena itu memang udah tanggung jawab prinsipil untuk menyediakan segala alat-alat promosi marketing ke distributor, itu udah pasti. Nah, tapi kalau memang tadi kasus kayak ibu apakah itu barangnya harus dipesan dulu apa ibu nyetok Bu? Ibu Sebagian ada yang stok, sebagian ada yang harus dipesan, nggak semuanya saya nyetok gitu nggak lah semuanya istilahnya. stok. Nah, berarti kalau saya sih sarankan yang di stok kan ibu udah beli toh, ya kan? Artinya udah pesan, udah beli, udah di. Nah, jadi itu udah hak ibu mau jual lagi, tentu ibu boleh foto. Ibu foto, baru ibu taruh di website ibu. Nah itu mungkin tidak akan melanggar etika, dia juga nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kan ini barang udah gue beli, ya gue foto sendiri. Bukan ambil dari kamu punya gambar, aku foto sendiri sama. Gambar. Oh, sebaiknya foto sendiri ya Pak, jangan gambar dari mereka ya. Kalau memang kasusnya ibu tidak MOU ya, tidak resmi sebagai distributor resmi ya, nggak Tapi kalau authorized distributor. udah ada MOU sih masih oke gitu ya. Kalau ada MOU memang harusnya prinsipal memang tidak boleh marah kalau kita menggunakan segala marketing toolsnya gitu. Oke. Karena takutnya yang distributor authorized-nya ngambek gitu Ya, kan. soalnya Ya kan? kalau saya lihat webnya orang-orang tuh kadang-kadang, ini gambarnya siapa sih dipakai? Nggak yakin nih gambarnya dia gitu loh. Kadang-kadang kita yang udah lama tuh tahu gitu loh, Iya. bahwa itu bukan punyanya dia, bukan Iya. punyanya siapa gitu. Nah itu aja sih. Benar. Makanya saya selalu menyarankan ke klien kami foto produk sendiri. Kita bahkan katalog dan brosur desain ulang. Biar tidak saling baper gitu loh. Ini kan saya buat sendiri gitu untuk sales saya misalnya seperti itu. Kita desain semua ulang. Jadi nggak ada yang pakai prinsipil. Misalnya kayak gitu. Tapi kalau sudah MOU, kalau memang sudah Sebetulnya aman ya, mereka kalau harusnya sudah malah distributor seneng authorized, kalau kita iya. promosikan juga kan harusnya. Yang kadang bikin bapak ibu itu kan bapak ibu udah pusing ya jalanin bisnis ya. Nah kadang kalau kita bayar vendor gitu untuk bikin websitenya dong. Nah harus benar-benar teliti. Teliti dalam arti ini tentang about-nya tulisannya udah benar belum gitu misalnya ya, sudah bagus belum gitu. Karena saya sering banget ketemu website medical padahal perusahaannya bagus tapi tulisannya ya ampun masih tulisan nggak ada artinya gitu. Ada tuh kayak gitu tulisan nggak ada artinya gitu. Jadi dia lupa untuk mengupdate itu, sekedar websitenya jadi aja lalu ya udah terbengkalai begitu aja. Nah ini dia liatin udah benar-benar udah apa layak belum tulisannya, udah bagus belum, informasinya sudah tepat belum. Nah ini sangat penting sekali untuk kenapa? Karena Google itu sangat suka website yang sehat. Website yang sehat itu, jadi dia selalu akan menampilkan di halaman pertama adalah website-website yang sehat Bapak Ibu. Website yang sehat apa? Jelas informasi. Jadi jangan pikir Google itu tidak mendetek website Anda itu benar gak isinya. Jangan berpikir Google itu nggak sedang melihat website Anda ketika nongol. Google itu akan mendeteksi website Anda sehat gak. Lalu sering terjadi serangan spam gak? Gitu loh. Ya, apalagi zaman sekarang judul-judul tuh. Judi-judi online tuh kadang ngehack website. Ya kan banyak sekali website-website yang dihack. Nah, itu Google juga lihat tuh ada banyak serangan-serangan hacker gak? Nah, yang ketiga sering update gak? Nah, kalau nggak pernah update baru udah jadi gitu aja, itu Google nggak suka. Makanya tidak akan pernah direferensikan di nomor 1. Jadi Bapak Ibu, sekarang tugasnya adalah cari bikin website yang bagus dan informasinya lengkap dan informasinya sangat menarik dan diupdate. Isi website Anda dengan kata kunci yang sering dicari Google agar lebih mudah untuk ditemukan. Nah, ini trik yang tidak pernah dikasih tahu SEO lain tuh. Kadang dia pakai kata-katanya yang sangat rumit sekali. Oh, Bapak harus begini-gini. Wah, kayak rumit. Biar pakai jasanya dia. Nah, saya kasih tahu rahasianya. Gimana saya tahu kalau kata kunci itu memang banyak dicari Google? Sederhana. Bapak Ibu cukup tinggal ketik di Google aja. Itu sederhana banget sebenarnya. Tapi jarang orang mau kasih tahu. Ya, Bapak Ibu cukup hanya ketik di Google aja produk Bapak Ibu, lalu Bapak search. Ketika Bapak search, itu Bapak akan melihat website-website di halaman pertama kan. Ketika Bapak lihat website di halaman pertama, itu Bapak colong lah kata-kata kunci itu. Karena itu pasti kata-kata kunci yang akan dinaikkan oleh Google. Karena kenapa? Karena dianggap itu kata kunci yang sering dipakai
orang untuk mencari produk Anda. Paham nggak? Apa saya perlu ilustrasiin nggak nih? Boleh ilustrasi, Pak? Boleh Pak, boleh. Ya, saya ilustrasiin ya. Nah, misalnya apa? Produk apa misalnya Bapak Ibu? Coba. Mesin Pasien anestesi. monitor. Misalnya mesin Pasien monitor lah, boleh. Apa? Pasien monitor aja, pasien monitor, Oh, pasien monitor. pasien monitor ya. Nah, misalnya contoh pasien monitor di Jakarta. Dalam Pasien negeri. monitor AKD. Ya, boleh. Pasien monitor AKD, boleh. Nah, sangat sederhana Bapak nanti lihat. Nah, di sini kan mulai nih kelihatan nih ya. Nah, ini mereka kasih tahu ya. Nah, di sini mulai nih. Tuh. Alat kedokteran pasien monitor ini merupakan produksi dalam negeri. Nah, ini Bapak pakai nih untuk bikin artikelnya. Ya. Misalnya lagi nih. Diberikan izin edar alat kesehatan, nanti tinggal diubah nih mereknya. Ini kan merek Falcon, diubah. Diberikan izin edar alat kesehatan, nama merek Bapak, pasien monitor. Diproduksi nama PT Bapak. Ini adalah kata-kata kunci yang Google, berarti Google Index nih, masuk nih. Gitu. Ya. Oke. Paham nggak sampai sini, Bapak Ibu? Iya, ya. Ya, sederhana seperti itu. Ya, misalnya contoh lagi nih. Contoh ya. Jual pas alat pasien monitor AKD. Nah, ini Google udah kasih referensi nih. Nah, kalau ini juga bisa nih. Jadi Bapak akan bikin Bapak Ibu bikin artikel yang mengandung kata-kata alat kesehatan pasien monitor AKD. Nah ini pakai nih kata-katanya nih. AKD distributor alat kesehatan Indonesia, pasien monitor. Masukin di artikel Bapak Ibu. Seperti itu. Sederhana sekali. Tapi jarang orang mau lakuin gitu. Ya kan? Alat kesehatan lainnya pasien monitor. Berarti ini bisa dipakai untuk judul. Jadi dimasukin kata-kata tersebut karena Google itu sistemnya indeks, bermain kata-kata, ya, itu dimasukin. Dan ini sangat mahal sekali. Orang nggak mau kasih tahu karena orang akan paksa Bapak Ibu untuk mendingan bayar Google untuk iklan. Tuh, ada tulisan sponsor. Kalau Draeger perusahaan gede, dia pakai sponsor. Mending gue bayar, capek-capek gue nulis artikel terus-terusan. Gitu. Saya bisa bilang, tim kami, untuk nulis artikel, untuk website kami, itu seminggu tidak kurang dari 2, Bapak Ibu. Seminggu kita rilis artikel terus. Kenapa? Karena kalau enggak, kita akan bersaing sama yang bayar. Nih, PT Draeger ini, dia bayar Google, biar dia selalu nomor 1. Jadi kita sulit. Nah, kalau kita rajin terus, kita bisa mengalahkan sistemnya, sehingga kita nggak perlu bayar Google Ads, Bapak Ibu dapat gratis dan langsung di nomor 1. Seperti itu. Apa saya ngomong kecepatan nggak? Apa udah paham belum? Enggak. Itu termasuk kalau yang diupdate itu seminggu 2 kali, misalnya kita install, itu kita masukin juga bisa kan? Install apa maksudnya? Install barang di suatu rumah sakit, kita foto, itu kayak news gitu kan? Betul, Bisa instalasi. Tapi bukan hanya sekedar fotonya aja, harus fotonya mengandung kata-kata, dan kata-kata itu minimal harus 800 kata. Jadi Bapak Ibu ketik. Juga. Oh iya, makanya saya kan kasih contoh nih. Saya contoh nih. Artikel yang tadi saya bilang nih, news nih yang terupdate. Gitu. Nih, mana newsnya? Nih, kelahiran modular operating theater dari produsen alat. Nah, ini kata kunci yang Google suka nih. Jadi kita masukin modular operating theater dari produsen alat kesehatan Indonesia. Bukti nyata. Nah, ini banyak tuh kata-katanya tuh Bapak Ibu. Jangan sedikit. Ya itu kan bukan, itu kan bisa masuk di awal, tapi begitu Bapak seminggu 2 kali, apalagi yang mau dimasukin kalau setiap kali harus masukin 800 kata. Kalau ini sih memang harus masukin awalnya. Berikutnya. Nah, tapi kalau yang diupdate berikutnya mau nulis 2 kali, berikutnya mau nulis kan? Berikutnya mau nulis apa gitu ya Bapak Ibu ya? Iya, 800. Nah, itu dia, makanya Bapak Ibu memang diminta untuk ya inilah ini bicara kreatif ya. Jadi diminta Bapak Ibu untuk kreatif mengolah kata gitu loh. Nanti Bapak bikin artikel lagi apa ya nextnya ya. Nah, pikir Bapak Ibu ketik lagi, pikir harus begitu, Bu. Memang begitu, Bu. Gitu. Memang itu yang harus dilakukan
gitu. Ini kan yang di sini kan kayak company profile, masuk ke company profile gitu kan. Ini enggak, ini news Bu, artikel Bu. Oh, news. Iya, ini masuknya artikel Bu. News itu artikel ya, bukan harus tentang instalasi Nah, ya Bu. cuman something new 800 kata ya setengah mati juga seminggu 2 kali. Ya, ya itu. Orang saya nyuruh teknisi saya untuk masukin kalau ada install itu aja nggak dikerjain Pak. Kalau saya lagi inget baru saya tanya ini kamu newsnya kemarin install itu nggak dimasukin? Oh Iya. enggak Bu. Iya Nah sih. gitu. Betul sih Bu. Memang ya makanya saya bilang kan offline dan online itu sama-sama struggle. Kan saya udah bilang kan Ibu tadi di awal, makanya saya kasih mindsetnya dulu membangun ekosistem online itu ya sama aja kayak waktu kita membangun bisnis awal secara offline, ada struggle-nya, ada perjuangannya. Ini mungkin salah satu contoh struggle perjuangan yang harus dilakukan. Tapi ini sudah digampangkan, Bapak Ibu sudah tahu nih tekniknya. Satu, bangun website. Kedua, update artikel sebanyak mungkin untuk menang di Google. Karena Google nggak mungkin kasih website yang isinya acak-adul gitu loh, yang isinya sedikit, nggak ada update seperti itu. Sekarang saya mau tanya Pak, kalau bang saya tadi yang itu aja yang apa sih modular operating tadi yang Bapak naikin rankingnya jadi 1 itu di halaman depan. Itu udah berapa lama dan kita harus bayar berapa Pak? Itu bayarnya per bulan ataukah bagaimana? Oh, ini Ibu udah negosiasi. Nanti Bu saya bicara ilmunya dulu ya Bu ya. Belum mau jualan saya Bu. Sebentar Bu. Nanti takut nggak dapat informasinya setengah-setengah Bu. Saya pasti ya kalau Ibu mau tanya lebih lanjut nanti, karena kan saya janjinya yang ini sharing ilmu ya Bu, bukan jualan. Sebentar. Iya, oke. Iya, sebentar. Ya kalau orang tua kan kadang-kadang wah ini sih kerjaan anak muda. Anak muda disuruh nggak kerja-kerja kalau nggak dicek. Betul Bu. Anak muda disuruh-suruh. Saya mau setiap kali juga ngecek, tapi ngeceknya aku kan nggak sempat ngeceknya 2 bulan sekali. Lah kok nggak ada something new nih? Jangan boro-boro 800 kata. Kasih gambar plus kata-kata dikit aja nggak mau. Sabar Bu, semangat. Semangat Bu. Semangat. Ini, ya saya kasih ilmunya dulu. Semangat buat yang muda tuh harusnya pada kreatif. Saya kasih ya oke, kita udah sepakat dulu. Satu, bangun website. Bapak Ibu tolong desain websitenya yang baik, yang menarik. Itu Google sangat suka sekali. Jangan dipikir Google tidak melihat website Bapak Ibu. Nah, yang kedua Bapak Ibu yaitu tadi bikin artikel sebanyak mungkin dengan kata kunci yang saya udah ajarin cara Ibu tahu. Gimana saya cari tahu bahwa kata kunci ini sangat banyak dicari Google. Saya udah kasih tahu caranya. Nah, yang berikutnya kedua, pastikan website Anda terhubung dengan akun sosial media bisnis Anda. Nah, ini yang suka luput nih. Ya. Kadang dipikir nggak kan kita lagi bangun ekosistem. Kita sepakat dulu nih, kita lagi sedang bangun ekosistem online nih. Ya, jadi bukan offline, kita bicara online dulu, jangan hitung untung ruginya nih. Wah, banyak banget nih yang harus dikerjain, tapi memang ini caranya untuk kita struggle membangun ekosistem online-nya biar kita banyak orang cari, banyak orang tahu kita. Apalagi nanti generasi berikutnya di decision maker ganti yang mindsetnya internet. Nah, jadi Bapak Ibu bikinlah akun sosial media yang bagus. Jangan bikin doang tapi nggak di-update, bikin foto yang menarik ya. Dan sambungkan link website Anda di sosial media. Sebenarnya Bapak Ibu, ini nih nggak mahal Bu. Bikin akun sosial media kan nggak gratis, nggak bayar. Ya, jadi tinggal bikin akun sosial media, posting-posting kan dari handphone, tinggal foto, upload Bu. Sebenarnya, ya sesimpel itu sebenarnya. Ya, yang penting akun sosial media itu yang penting lihat kamu juga aktif, Google lihat kamu aktif. Oh, terhubung dengan akun sosial medianya, Google makin senang. Nah, ini kita selalu sambungin. Ya, udah 3 itu ya, Bapak Ibu ya. Berikutnya, nah, cara sambunginnya tuh gimana Pak? Contohnya kita punya Instagram sendiri, punya web sendiri. Ya, sambunginnya gampang Bu di sini Bu. Nanti ada di edit profile Bu. Di edit profile kayak Ibu ganti foto aja Bu. Kayak Ibu ganti foto profile picture. Itu tinggal ada Bu, ada edit profile, ada masukkan link gitu. Nah, itu Ibu tinggal copy paste link website Ibu, masukin ke profile sosial media Ibu. Kayak begini Bu, nanti ada kok Bu, ada edit profile gitu. Nah, Ibu tinggal masukin link. Nanti dia bilang masukkan link. Nah, ini Ibu tinggal masukin link. Seperti itu.
Atau mau saya minta ilustrasiin apa sudah paham, Bu? Belum Oh, paham. belum paham. Oke, yaudah, saya serahin ke Ade. Ade bisa share screen, Dek? Ya, Pak. Ya, Ade share screen coba didemokan, Dek, yang saya maksud tadi. Sebentar. Ya, cerita sedikit. Jadi kenapa kita harus masukkan link website kita ke sosial media, karena Google itu juga suka naikin nih, Google tuh suka naikin Tokopedia, ya, suka naikin Shopee, maksudnya naikin dalam arti tampilin di halaman pertama. Yang berikutnya sosial media, nggak TikTok, nggak Instagram, nggak Facebook gitu loh. Jadi kalau misalnya itu semua, bayangkan kalau itu semuanya terkoneksi, udah itu enak banget gitu. Kita udah menguasai. Manis ya, Pak? Nggak duduk manis juga lah. Maksudnya artinya branding perusahaan kita, branding produk alat kesehatan kita tuh terpapar terus itu iklan gratis kan? Kita nggak bayar apa-apa. Itu gratis, Bu, sebenarnya semua Bapak Ibu. Yang dilakukan ini semua medianya gratis semua. Cuma memang ya itu, kita butuh tenaga, niat, ya ikhtiar, konsisten untuk update itu semua. Udah terlihat? Ya, sudah. Nah, Di sini, Bu. Ini Silakan buka deh, jelasin deh. Instagram. Nah, silakan jelasin deh. Ya, buka Instagram. Terus Ibu ketik edit profile. Di sini ada links di bawah bio ini ada link. Nah, nanti Ibu add external link. Tinggal copy paste aja. Nah, gitu, Bu. Udah, save. Nanti Di keluar. save Bu. nanti. Iya. Nanti jadinya kayak gini, Bu. Tuh yang di sini kan ada di bawah kata reservasi. Klik link di bawah ini ada Ya. link juga tuh. Di Gitu. page reservasi gitu. Dan Instagram sekarang baik, boleh 3 sampai 4 link, Bu. Wah, enak gak tuh? Bisa link website kita, bisa link WhatsApp kita. Wah, tuh. Enak tuh, tinggal tunggu orderan. Nah, itu bener tuh. Tinggal duduk manis tunggu orderan. Maksudnya di Instagram perusahaannya Ibu tuh mau linknya 2 ya? Iya. Yang satu link website, yang satu link Instagram pribadi Ibu gitu ya? Ya, kayak gitu. Apakah orang-orang yang terkoneksi dengan kita bisa melihat juga gitu? Oh, bisa, Bu. Karena Bisa. kan for Dan public itu gitu. boleh. Iya, bisa. Boleh, bisa di link dengan Instagramnya saya gitu ya. Soalnya kalau yang Bisa. kita kan kadang-kadang di Instagram kita juga follow dokter-dokter, jadi mereka juga bisa lihat gitu kan. Oh, iya bisa, Bu. Karena for public Oke. gitu. Oke. Iya, gitu. Iya, makasih. Iya, Bu. Nah, nanti pastikan website Anda terhubung dengan akun sosial bisnis Anda. Ini sudah oke, udah sepakat. Nah, berikutnya, usahakan website Anda itu memiliki pedoman one click. Nah, sekarang banyak sekali website itu banyak banget yang klik-kliknya nggak jelas gitu. Kalau kita sekarang sistemnya itu semakin simple, semakin sederhana dan semakin to the point, itu semakin disuka. Karena penelitian sudah jelas, orang lihat website kita hanya 2 detik. Bayangin, kita gimana mau cari perhatian hanya 2 detik, ya kan? Ya karena dia langsung masuk website kita, kalau dia merasa ini ruwet banget websitenya, langsung dia keluar. Kita punya waktu hanya 2 detik untuk orang mau hubungin kita. Maka ada pedoman one click. Maksudnya apa pedoman one click? Pastikan website Bapak Ibu itu langsung ada klik WhatsApp-nya. Bapak Ibu pasti sudah sering kok kalau lihat iklan apa ya, masuk website terus ada tulisan WhatsApp. Nah, itu klik. Nah, itu udah benar tuh, Bu. Harus seperti itu. Jadi one click langsung masuk ke WhatsApp Bapak Ibu. Jadi enak deh. Itu. Jadi mereka langsung tanya langsung sama kita, ya kan? Itu tuh yang suka belanja online tahu lah itu. Iya, pasti udah ngerti, bener, pasti udah ngerti. Langsung one click, langsung tanya kita, dan kita nggak boleh balasnya lama. Wah, ini dia Bapak Ibu, nggak boleh balas lama. Customer itu kalau udah chat 5 menit aja kita nggak balas, udah nggak jadi beli dia. Bete dia, bener. Kita pun juga seperti itu ya. Kita udah pengen tanya-tanya, lama banget balasnya. Mood kita mau beli hilang. Kita udah cari kompetitornya, cari yang lain, dia lama balasnya gitu. Jadi makanya sekarang kan banyak kan dicari admin WA gitu kan, admin marketplace gitu, banyak tuh lowongan kerja gitu. Karena memang membalas itu
kadang kita sibuk kan, kita udah sibuk ngurusin yang lain, nggak sempat lihat handphone. Nah itu, nah ini kita lagi membangun ekosistem online ya, jadi memang ya seperti itu ekosistem yang harus dijalanin. Oke, berikutnya, nah ini yang tadi Ibu Maria tadi nanya ya, ini gimana kalau Google Business tiba-tiba masuknya ke gang? Nah ini dia, jadi pastikan Anda tuh punya Google Business, Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaan saya tadi kenapa bisa masuk gang? Pertanyaan saya, Bapak Ibu ketika bikin Google Business, teleponan nggak sama pihak Google? Ibu pernah teleponan sama pihak Google? Waduh, saya waktu itu minta artinya bayar orang gitu loh, Pak. Iya, bayar orang, pastikan orang itu bilang, Ibu nanti ada pihak Google akan telepon Ibu ya. Waduh, Ibu, kayaknya enggak waktu itu ya. oh berarti enggak Bu. Ya berarti, karena Google Business itu ketika dibikin, pasti pihak Google, kalau dibikinnya dengan benar, pihak Google akan meminta minimal, seminimal-minimalnya adalah foto Ibu di depan pelang kantor Bapak Ibu. Itu seminimalnya. Kalau misalnya merasa dia kurang oke, fotonya, Google akan minta janjian video call. Dia ingin Tapi melihat. gambar kantornya sih udah bener, Pak. Cuman lokasinya aja. Iya, karena titiknya salah gitu ya. Itu sering terjadi. Kami pun juga sering menghadapi klien kami yang begitu. Yang titiknya beda nih, salah nih gitu. Iya, itu biasa itu. Itu dibenerin nanti. Ketika dibenerin, kan kita konfirmasi ini titiknya yang benar seperti ini. Nah, biasanya kalau Google merasa perlu dia lakukan verifikasi, dia akan dia akan video call, minta video call, dan harus owner biasanya, harus owner. Nanti ownernya harus video call, terus dia bilang gini, ayo Bapak, biasa Google, Bapak boleh Bapak ada di belakang pelang kantor Bapak, nah gitu. Habis itu dia baru ACC titik yang benar, Ibu. Jadi kemungkinan besar titiknya tidak benar karena tidak dilakukan terverifikasi dengan baik oleh Google. Bapak Ibu pastikan punya Google Business ya. Ini juga gratis, cuma memang yang kalau ini saya ngakuin lah, ini bikinnya ribet lah. Lebih ribet daripada bikin akun sosial media. Saya akui ini memang ribet, maka memang ada jasanya kan. Kayak Ibu tadi bayar orang kan, karena memang ribet sekali. Dan Bapak Ibu ketika misalnya bayar orang, jangan menaruh curiga ketika orang itu minta, Ibu Google minta surat legalitas perusahaan Bapak Ibu, karena memang itu syaratnya untuk mendapatkan verifikasi. Minta surat apa, Pak? Surat legalitas perusahaan, apapun bentuknya, pokoknya membuktikan bahwa ini perusahaannya benar ada di atas hukum. Gitu. Ya, Jadi kadang kita waktu bantu klien, terus kita bilang, ini Google minta surat legalitas, bukti bahwa benar ada perusahaan ini, curiga. Sangka kita mau ngapa-ngapain. Padahal memang itu Google yang minta, gitu. Ya, sering banget kami jadinya mereka nggak jadi bikin Google Business karena takut diupload. Saya padahal nggak apa-apa kan, saya upload legalitas kan kayaknya lumrah lah ya, gitu ya. Kecuali kasih nomor PIN kartu kredit ya baru ya, gitu kan. Ini kan legalitas harusnya sih aman, gitu. Dan Google hanya untuk memastikan, kenapa? Karena banyak sekali terjadi perusahaan-perusahaan bodong, perusahaan bohong, penipuan seperti itu Bu. Jadi Google mau memastikan semuanya aman dan bisnisnya tidak boleh melanggar ketentuan dari Google. Gitu. Banyak tuh bisnis-bisnis yang tidak boleh lolos dari verifikasi Google Business. Tapi kalau alat kesehatan pasti aman. Gitu. Kesehatan mah pasti aman gitu. Gitu. Nah, yang terakhir adalah website setelah didesain, kalau bisa minimal sekali, setahun sekali desainnya diubah, ditambah-tambah dikit gitu. Ini sih penting nggak penting, tapi lebih baik kalau dijalankan. Jadi kalau udah setahun nih, kayaknya kita harus ubah dikit nih gitu. Biar apa? Biar refresh dan terlihat bener nih, terupdate gitu. Jadi sekali lagi Google itu memperhatikan website kita. Izin aja satu slide lagi. Nah ini mungkin saya sedikit promosi jualan. Jadi gini, bayangkan Bapak Ibu, perusahaan Bapak Ibu gitu ya, Alkes itu punya Superman. Ya, bayangkan aja Bapak Ibu tuh punya Superman yang disebut dengan Super Digi. Di mana Super Digi ini layaknya seperti Superman, kalau Bapak Ibu tahu Superman ya.
bisa apa aja bantu orang. Apapun dia hantam, monster lawan alien, bantu. Lagi berantem lawan monster, ada cewek mau jatuh dari terjun gedung, dia terbang dulu, selamatin itu cewek, baru berantem lagi sama tuh monster. Kan gitu ya film Superman begitu ya. Nah, bayangkan kalau perusahaan Bapak Ibu tuh punya Super Digi yang bisa ngebantu apapun yang berhubungan dengan digital, kita siap. Tidak ada kata tidak. Tidak ada kata nggak bisa. Tidak ada kata lama. Superman kan nggak boleh lama-lama. Cepet, satset. Nah, itulah kami bangun Kreatif Digi namanya ini ya, yaitu membangun supaya Bapak Ibu rasanya punya Super Digi. Aduh, saya butuh sosial media saya update, kita updatein, terus tiba-tiba tapi saya juga butuh bangun website, berbarengan kita kerjakan semuanya. Lalu tiba-tiba saya butuh bikin katalog, barengan. Dan bayangkan Superman ini untuk standby di kantor Bapak itu tidak sampai 300.000 per hari. Nah, ya kan? Wah, cuma 200 ribuan sekian tuh sehari. Bayar Superman 200 ribuan sehari di kantor Bapak Ibu standby, apapun yang dikerjakan, tidak ada biaya tambahan apa-apa lagi. Pokoknya bayar 200 ribuan sehari, Superman ini akan standby, apapun yang Bapak minta dikerjakan dan diselesaikan. Nah, kalau ini tidak ada minimal, tidak ada limit, pokoknya unlimited, apapun yang Bapak Ibu kerjakan, Superman gak boleh tolak. Selama itu digital. Ya, selama itu bentuknya digital, gitu ya. Kalau minta suami baru, istri baru nggak bisa. Gitu. Oke. Gitu. Nah, ini Bapak ngomongnya 200.000. Jadi istilahnya kalau nggak bisa pekerjaan per pekerjaan, kalau bikin web plus ngonek semua itu sampai segitu berapa, atau harus memang pekerjaan itu continue, misalnya sebulan 5 kali 4, 20 hari kerja. 20 hari kerja kali 200.000 per hari gitu. Enggak, nanti ada syarat ketentuannya nanti kalau misalnya Ibu mau lebih tahu lebih lanjut, nanti kita bisa ngobrol lagi gitu. Tapi ini kan saya cuma promosi sedikit. Nanti kita coba buka dulu forum tanya jawab soal tadi SEO. Nanti kalau soal hitung-hitungannya gimana nih? Pokoknya intinya sih kami itu di total sebulan itu sebenarnya rate kami itu 8 juta per bulan. Kalau dibagi 30 hari kan berarti 200 ribuan, karena kita nggak kenal weekend. Jadi kalau Bapak Ibu butuh sesuatu di hari Minggu pun kita kerjain. Karena kami selalu standby Senin sampai Minggu. Ya, seperti itu. Kalau kecuali udah tidur ya. Kalau udah tidur ya nggak bisa lah. Misalnya jam 10 malam Bapak Ibu tiba-tiba butuh sesuatu, tentu kita balasnya besok pagi. Tapi tentu kita akan kerjakan juga gitu. Seperti itu. Ini cuma sekilas saja. Jadi kita itu rate-nya itu di 8 juta per bulan, atau kalau dirata-ratain itu 266.000 sehari untuk menghadirkan Superman di kantor Bapak Ibu. Nah, cukup itu dulu promosinya. Nanti kita buka dulu siapa mungkin yang mau nanya soal SEO. Boleh, silakan. Ya, kalau untuk website sendiri, misalkan kita udah ada, berarti kita tinggal upgrade aja ya untuk ibaratnya untuk bikin lebih menarik lagi, lebih bagus lagi gitu ya. Betul. Terus kalau untuk Instagram, misalkan nih semuanya dikelola dari tim Digi, entah itu Instagram ataupun website kita dan semua sosial media. Nah, itu materinya semua dari tim Digi, atau kita juga yang menyiapkan materinya nanti tim Digi yang atur, atau bagaimana sistemnya kalau seandainya kita mau misalkan dipegang sama tim Digi lah ibaratnya gitu. Ya, prinsipnya ingat kembali ke Superman. Kalau Superman itu nggak perlu banyak ini kan, brief apapun ya. Yang penting kita dibekalin katalognya pasti ada kan, product knowledge-nya, gitu aja. Kita belajar sendiri. Kalaupun tidak ada, kita nanti cari di internet. Kalau sampai di internet nggak ada, mentok, mungkin baru kita tanya Bu Fani. Biasanya kan kalau produk apa misalnya dari Prinsipil gitu, ini AKD apa AKL nih Bu Fani? Saat ini sih AKD TKDN ya, cuma memang belum diupdate, makanya kita perlu update sih kayaknya gitu, karena kan biar lebih fresh lagi gitu websitenya. Iya, nah kalau misalnya pagi udah ada websitenya sudah lengkap belum produk-produk yang diupload? Belum sih, belum. Tapi sudah ada brosur, ada brosurnya tapi. Gimana? Ada brosur, katalognya ada. Brosur katalog ada. Nah, itu kita tinggal kasih ke tim kami. Nanti tim kami yang belajar, karena tim kami kan sudah terbiasa pegang Alkes ya, jadi udah cepet, udah ngerti. Oh, ini urologi, oh ini kardiologi, oh ini apa gitu kan.
Kayak gitu-gitu mereka udah tinggal baca langsung mereka bikin kontennya. Ibu Fani tinggal ACC apa enggak. Jadi kita udah kasih dalam bentuk konten, ini boleh naik apa enggak, ini revisinya apa, ini ternyata ada keliru ya, tinggal itu aja. Kecil-kecil, hanya revisi minor aja gitu. Oke, tapi kalau untuk misalkan website sendiri, misalkan nih kita membuat dari nol, itu kira-kira gitu ya, maksudnya berapa sih biayanya gitu kalau seandainya dari tim Digi yang ngedevelop? Yang develop. Jadi Bu Fani, kami itu bukan jualan satu-satu. Makanya tadi saya bilang bayar aja Superman-nya. Dia hadirkan Superman-nya dalam satu tahun, itu udah termasuk bangun website Bapak Ibu. Jadi kita nggak sistem, ini tambah lagi, kita nggak kayak gitu. Nanti pusing owner, nanti pusing klien. Kayak saya mau ini, tambah lagi, saya punya nggak. Selama tidak harus memakai pihak ketiga, maksudnya apa? Saya mau cetak, percetakan, itu Bapak Ibu bayar lagi. Saya mau pakai modelnya Dian Sastro, ya Bapak Ibu bayarlah Dian Sastronya, kita bantu fotonya. Gitu, kita bantu bikin videonya, Bapak Ibu bayar modelnya misalnya kayak gitu. Jadi selama itu bukan pihak ketiga, selama itu bentuknya digital, itu kita kontrak, hadirkan saja Superman-nya, itu udah termasuk kita bangun websitenya, kita update websitenya semuanya. Jadi ibaratnya udah kayak rasa karyawan gitu, Bu Fani. Jadi nggak ada biaya, jadi nggak ada biaya belakang. Oke, kan kemarin sempet tuh ya, waktu pas di pameran yang Imedik, saya ditawarin untuk yang foto booth itu. Kemarin kan sempet juga tuh timnya dari Kreatif Digi foto di yang di share juga. Nah, itu salah satu dari Superman. Dari itu ya. Berarti jadi kalau misalkan kita ada pameran dimanapun ya, mereka jadi tim kalian tuh udah ngekor gitu ya, untuk meliput dan segala macam untuk bahan nanti entah itu di website ataupun sosial media, betul seperti itu? Betul, itu udah termasuk Superman itu, gitu Bu Fani. Jadi tapi kita dikasih tahu ya, jangan pamerannya besok malam ini baru dikasih tahu, jangan. Kita kan harus atur jadwal. Jadi kalau bisa dikasih tahu 3 hari sebelumnya lah, paling cepet ya. Gitu. Kalau bisa sih seminggu sebelumnya biar kita langsung booking nih. Boothnya Bu Fani ada pameran di sini, kita langsung bisa atur tim datang gitu kan. Kan pameran tidak mendadak kan, pasti udah kasih itu. Dan hebatnya lagi tim Digi juga kan bisa bantu persiapan pameran. Biasanya kan butuh backdrop, butuh banner segala macam. Nah, itu kita bantu desain. Jadi Bu Fani tinggal cetak aja. Boleh cetak sendiri silakan, boleh minta bantuan kita, boleh juga, tapi bantuan kita ya bayar lagi untuk biaya cetaknya sih. Gitu. Tapi desainnya udah include gitu. Tapi saya saran udah cetak sendiri, pasti Bu Fani juga udah punya langganan sendiri lah cetakan gitu.